Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi mengawali tahun pelajaran 2021-2022 dengan semangat baru pada pembelajaran tematik 5 SD. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran 1 bersama Ibu Dahlia. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya, agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan menjadi bekal untuk masa depan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali semangat belajar kalian di awal tahun pelajaran ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyi bersama tentang lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar. Mari anak-anak sama-sama kita bernyanyi. Baik, dicukupkan lagu sebagai penyemangat kalian untuk belajar. Nah, ingatkan ya, ketika bulan Agustus, kalian melakukan gerakan-gerakan pengibaran bendera. Baik, sekarang Ibu akan melampaikan capaian pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, setelah melakukan eksplorasi berdasarkan literasi, peserta didik diharapkan dapat menentukan langkah untuk menemukan ide pokok dengan tepat. Tujuan kedua, setelah siswa dapat menemukan ide pokok paragraf berdasarkan kalimat utama, siswa dapat membuat ringkasan isi teks dengan tepat berdasarkan kalimat utama paragraf dengan padu. Dengan mengamati penjelasan guru melalui tayangan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep gerak dan alat gerak pada sistem gerak hewan dan manusia. Capaian pembelajaran berikutnya adalah melalui beberapa contoh hewan, siswa dapat menyimpulkan alat gerak hewan dan fungsinya dari sebuah gambar ilustrasi foto hewan dengan benar. Melalui literasi digital, siswa dapat menjelaskan pengertian gambar cerita dan jenis gambar cerita ilustrasi. Dari sebuah contoh hewan melalui gambar foto tersebut, siswa dapat mempresentasikan hasil identifikasi, melengkapi gambar dengan menunjukkan alat gerak dan fungsinya pada hewan secara virtual di depan kelas dengan bahasa yang santun. Berikut, ayo mengamati. Ayo mengamati. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama, ilustrasi foto seorang anak bermain dengan kelinci, dan gambar kedua, gambar cerita kelinci dan kura-kura dalam lomba berlari. Di sini manusia dan hewan melakukan gerak, enak ya. Ayo membaca organ gerak hewan dan manusia. Materi teks ini terdapat pada buku tema kalian di tema 1, subtema 1 halaman 3. Kalian bisa simak dan baca baik-baik tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia kali ini, kalian akan diajak untuk memahami pengertian ide pokok. Informasi utama yang disampaikan melalui ide pokok teks. Apa ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Caranya adalah yang pertama, kalian membaca teks dengan
seksama secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Lalu yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, menentukan ide pokok juga kita dapat melalui kalimat utama. Dalam kalimat utama kita dapat mendapatkan ide pokok. Nah, kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Nah, berdasarkan teks organ gerak manusia dan hewan, terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengembangnya. Perhatikan contoh pada paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Melalui teks ini, kita akan mendapatkan kalimat utama, yaitu kalimat utama ini merupakan arah untuk menuju ide pokok. Maka ide pokoknya adalah pada kalimat utama paragraf pertama. Kalimat utama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Untuk kalimat selanjutnya merupakan kalimat pengembang. Nah, sekarang kita berlatih. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok paragraf dalam kalimat utama. Nah, ini sudah kita dapatkan ya. Paragraf 2, ide pokok paragrafnya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Untuk paragraf ketiga, ide pokok paragraf, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu alat gerak aktif, yaitu berupa otot, dan alat gerak pasif berupa tulang. Untuk paragraf 4, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, berdasarkan temuan ide pokok teks tersebut, kita dapat meringkas sebuah bacaan atau teks jika dipadukan menjadi sebuah paragraf. Sehingga ringkasannya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu otot dan tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, kesimpulan atau ringkasan teks itu bisa dapat kalian temukan dari memadukan ide-ide pokok yang sudah kalian temukan pada tiap paragraf. Nah, dari sini kita mendapatkan informasi penting bahwa persamaan alat gerak hewan dan manusia itu ada dua, yaitu alat gerak aktif berupa otot, yang kedua alat gerak pasif, yaitu tulang. Nah, sekarang kita lihat ya, dapatkah kamu melakukan gerakan yang berbeda pada tubuhmu? Gue yakin ya, pasti kalian mampu melakukan banyak sekali gerakan yang dapat kalian lakukan ya. Gerakan yang kamu lakukan banyak sekali, ada berjalan, berlari, melompat, melambai tangan, dan masih banyak gerakan yang dapat kalian lakukan. Kalian hebat. Sekarang kita akan menilik tentang alat gerak hewan. Di sini ada kelompok serangga, kelompok ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kelompok reptil itu seperti ular, buaya, sementara amfibi itu contohnya katak. Nah, dari kesekian hewan ini ternyata alat geraknya pun berbeda sesuai dengan fungsinya. Oke, gerak hewan dan fungsinya. Ternyata gerak hewan ini disesuaikan oleh aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel beserta alat gerak hewan berikut. Kita lihat di sini
Ada hewan ikan, alat geraknya sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Amfibi berupa kaki, berjalan, melompat, dan berenang. Ada reptil, misalkan buaya, kaki, otot perut pada ular, dan kaki dayung pada penyu. Fungsinya untuk apa? Berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Untuk burung, ada sayap burung, kakatua, dan kaki pada burung unta. Nah, baik. Berikutnya, kalian akan ibu ajak untuk mengamati gerak hewan dan fungsinya. Ternyata, alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat gerak berikut ya. Yang pertama ada ikan. Alat geraknya berupa sirip dan ekor. Apa fungsinya? Fungsinya untuk berenang. Lalu hewan amfibi. Amfibi alat geraknya kaki. Fungsinya untuk apa? Ya, benar, berjalan, melompat, dan berenang. Lalu yang ketiga adalah reptil, seperti buaya dengan kaki, ular otot perut, dan penyu dengan kaki dayung. Fungsinya untuk apa? Berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Ada juga burung, ada burung kakatua dengan sayapnya, dan burung unta dengan kakinya. Fungsinya untuk apa? Ada yang digunakan untuk terbang, berlari, dan berenang ya. Yang kelima, mamalia seperti kerbau, sapi, dan kuda. Alat geraknya adalah kaki. Sementara untuk paus dan lumba-lumba berupa sirip. Nah, fungsinya untuk berlari, berenang, berjalan ya. Ayo mengamati berbagai bentuk gerak hewan. Di sini ada siput yang sedang berjalan pelan, lalu kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayap. Lalu di sini gerakan ikan yang sedang berenang, gerakan katak yang sedang melompat, lalu ada gerakan ular yang sedang melilit mangsanya, dan ada elang yang terbang tinggi. Setelah itu ada si kera yang suka berayun, dan ada rusa yang berlari kencang. Dari gambar-gambar tadi, kita melengkapi tabel alat gerak dan cara gerak hewan berikut. Nah, nama hewan siput, alat geraknya perut, cara geraknya perut dengan lendirnya. Fungsinya untuk berjalan. Ini adalah kesimpulan dari hewan-hewan tadi yang kalian saksikan ya, nah ya, berupa gambar ilustrasi. Nah, coba kita lihat lagi di sini ada gambar cerita. Ini cerita si kura-kura dengan si kelinci yang sedang lomba berlari. Kita lihat ya, apa sih itu gambar cerita? Nah, ini dia. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua. Ada gambar ilustrasi dengan foto nih, seperti foto belalang, dan ada gambar ilustrasi dengan lukisan tangan ya. Nah, berikutnya Ibu hanya baru mengajak kalian untuk melihat ilustrasi foto hewan dengan menunjukkan alat gerak dan fungsinya. Kita lihat di sini. Tugas kalian adalah menentukan nama hewannya dan menunjukkan alat gerak dan fungsinya seperti contoh berikut. Kita lihat kaki belalang digunakan untuk melompat dan sayap untuk terbang. Nah, ini tugas-tugas ini kalian bisa kerjakan di LKPD nanti bersama teman kalian, yes. Nah, kita diskusikan di sini gambar apa aja hewan yang Ibu minta. Nah, kalian di sini menunjukkan alat gerak pada ikan, ya, dan juga fungsinya, jangan lupa. Lalu yang kedua, hewan apa yang kita amati dan lengkapi, yaitu hewan katak. Kalian juga sama menunjukkan alat gerak dan fungsinya pada ilustrasi foto berikut. Berikutnya, untuk ilustrasi foto yang ketiga adalah hewan bebek. Nah, kalian juga sama menentukan alat geraknya dan menentukan fungsi dari alat gerak tersebut. Lalu yang keempat ada ilustrasi foto hewan cicak. Jangan lupa kalian juga harus melengkapi alat gerak dan fungsi dari ilustrasi foto cicak berikut. Dan berikutnya ada
foto hewan kucing. Juga kalian harus melengkapi, menunjukkan alat gerak dan fungsinya, ya nak ya. Nah, lembar LKPD ini kalian dapatkan di Google Form yang ibu kirim melalui WhatsApp grup, ya nak ya. Tolong kerjasama dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum menuju LKPD, kita merenung sejenak berdasarkan materi tersebut. Kita perhatikan, berbagai jenis hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Sungguh sempurna Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan senantiasa beribadah dan taat pada orang tua, dan selalu bersyukur dengan selalu menjaga kesehatan diri, khususnya di masa pandemi. Nah, ibu berharap dari pembelajaran ini kebermanfaatan kalian itu adalah kalian harus dapat beradaptasi, ya, beradaptasi dimanapun lingkungan kalian berada. Jadi alat gerak hewan juga itu berbeda karena disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Seperti misalkan nelayan itu pasti tinggalnya di tepi pantai, nggak mungkin ada di pegunungan. Itulah, kita harus menyesuaikan aktivitas dan tempat hidup kita dimanapun kita berada, dan keberagaman ini merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dan menambah keimanan kita, insya Allah. Lalu selanjutnya, lembar evaluasi akan ibu sampaikan melalui kuisis, ya nak ya. Nanti kita evaluasi, kita bermain kuis dari pembelajaran ini. Ibu berharap materi yang ibu sampaikan ini menjadi bekal, ya, bekal ilmu kalian pada hari ini, dapat belajar dengan baik, mengamati pembelajaran dengan baik, dan jangan lupa pakai masker ya, jaga kesehatan dan tetap laksanakan protokol kesehatan, ya nak ya. Demikian pembelajaran dari ibu ucapkan tetap semangat dalam menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.